Okay. We keep your answer, Mbak Etik. Thank you. We will explain it later after we finish for the whole sentences. So now we go to number 8. Okay, who wants to answer? Okay, Mbak Elis kah? Okay, that. Okay then, Mbak Elis number 9 and then Zela number 10. Cause I heard her name just now. Okay, Zela, you are number 10. Okay. Okay, so go ahead, Mbak Elis. Okay, why you choose have to check regularly? S Okay, so I confirm again. Okay, Mrs. Lewinsky regularly have to. Is that have to check her hearing aid? Is that your answer? Hello. Okay. Thank you for Mbak Elis. And then we go to number 10. Zella, your turn. Why you choose must instead of has to or have to? I I mean must and have to it talk about obligation. Semua itu berbicara tentang keharusan. Cuman kenapa dia milihnya must bukan daripada have to atau has to? Bisa, bisa dong. Tadi kan saya sudah buat di formnya itu have to, has to, have got to, dan must itu bisa dipakai dengan kata be ketika dia digunakan untuk apa tadi? Nah, noun, adjective, and then adverb. Ya. Yeah. Okay. Thank you for your explanation. So wow. Thank you for those 5 students that gave your answer. Now let's check the answer. The first one, my brother is policeman. He has to keep his hair short. Nah, ini benar dengan menggunakan has to. And the reason as Mbak siapa tadi yang pertama? Mbak Sulinda ya? Sunarmi. Sulinda atau Sunarmi sih? Sulinda. Oke, Mbak Sulinda tadi bilang karena ini kewajiban. Oke, well, I try to emphasize again. Has to, have to, must, or need to, or have got to, itu semua berbicara tentang keharusan. Iya, cuma bedanya kan tadi kita udah lihat. Kalau must dia adalah personal opinion, have to dia lebih ke memang harus dikerjakan karena itu mungkin karena rule atau karena seseorang yang menyuruh kita untuk melakukannya, jadi bukan karena memang kemauan kita gitu. Oke. Nah, has to di sini kenapa Pak harus pakai has to, kenapa nggak pakai must? Padahal kan meaningnya sama, artinya kan sama, menunjukkan keharusan. Nah, kita harus lihat, my brother is a policeman. Kalau seorang polisi itu, kalau rambutnya ada nggak pernah lihat polisi rambutnya panjang? Nah, nggak ada. Jadi abangnya ini mau nggak mau dia memang harus rambutnya pendek karena dia polisi. Sesuai rule itu dia memang harus rambutnya itu dipotong pendek. Walaupun mungkin dia pengen rambutnya panjang, tapi karena dia seorang polisi dan sudah memang itu peraturan, jadi itu seperti peraturan di kepolisian itu mengharuskan dia untuk memotong rambutnya pendek, bukan karena mungkin kemauan dia untuk rambut pendek atau dia memang tidak mau rambut panjang gitu.
Bisa dilihat di sini perbedaannya. Halo? Oh, oke. Nah, ya, Mbak Sunarmi dapat ya? Mbak Sulinda ya tadi? Sulinda apa Sunarmi? Oke, sudah paham ya jawabannya? Sudah paham ya jawabannya kenapa has to? Okay, now so now let's go to number 4. Some students often have to wait the school bus longer than the others. Yes, this is a good answer, have to. Dan penjelasannya juga tadi dari Mbak Sunarmi ya. Oke, penjelasannya sudah benar karena ada kata often miss katanya tadi. Ini menunjukkan regular activity. Nah, sesuai yang baru kita bahas, kalau ada pekerjaan yang dia sering atau kewajiban yang selalu dilakukan, maka kita bisa menggunakan have to atau has to sesuai dengan subjeknya. Oke? Oke? Oke. Now let's see number 7. On the last day, I must write a report and present in front of some judges. Nah, Mbak Etik, ini jawabannya itu kita ganti menjadi have to. Ya, kenapa dia nggak pakai kata must? Karena ini bukan personal opinion sebenarnya. Jadi dia lebih ke kewajiban yang harus dilakukannya. Karena kan ada di situ we write a report and present it in front of some judges. Jadi ada judges, tahu kan artinya kan? Hakim atau juri. Ya kan? Jadi dia melakukan menuliskan report dan mempresentasikannya itu bukan karena kemauan dia, tapi dia memang harus mengerjakannya itu karena itu akan dinilai oleh juri. Ada sesuatu hal yang mengharuskan dia atau mewajibkannya dia untuk menulis laporan itu dan mempresentasikannya. Makanya itu bukan menggunakan kata must, tapi have to. Oke, Mbak Etik? Halo, Mbak Etik? Mbak Etik? Oke, mungkin tidak bisa terkoneksi ke gara typhoon ya. Oke, yang lain bisa paham yang nomor 7 yang sudah saya jelaskan? Oke, nah, oke. Now let's go to number 8. Mrs. Lewinsky regularly have to check her hearing aid. Nah, tadi jawabannya Mbak siapa nih? Elis ya? Oke, nah Mbak Elis tadi jawabannya sudah pas karena ada regularly. Tapi ini bukan have to, has to. Kenapa has to? Karena subjeknya adalah yes, the third person singular. Itu adalah she, ya kan? Nah, tadi kan kita sudah bicarakan kalau dia subjeknya she, he, it, orang ketiga tunggal, maka have-nya berubah menjadi oke. Nah, ini jelas ya? Oke. Now let's go to number 10. The beach is very nice. It must be great to take some pictures. Nah, untuk penjelasan nomor 10 ini ya, ini benar. Karena ini personal opinion. The beach is very nice. It must be great to take some pictures. Pantainya sangat indah. Pasti sangat bagus untuk memfoto atau mengambil beberapa gambar. Ini kan personal opinion. Bagi orang lain mungkin belum tentu ininya pantai itu indah atau bagus untuk mendapatkan beberapa gambar gitu. Jadi nggak harus itu nggak suatu kewajiban yang memang karena orang lain, tapi memang itu karena personal opinion. Oke? Nomor 10 jelas? Okay. Before we go to unit 2, any questions about have to, must, have got to? Ada? Nggak ada? Okay. So now let's continue to the unit 2. It's page
5.13, 5.13. Sudah lihat? Oke. Nah, ini berbicara tentang question tag. Ada yang pernah dengar question tag? Sebelumnya ada yang pernah dengar? Oke, what actually question tag means? Apa sebenarnya arti question tag itu? Oke, satu ada yang bilang kalimat tanya. Yang lain? Mempertegas. Ada lagi opini lain? Oke, thank you for the answer. Oke, jadi ini question tag ini iya benar seperti yang kata Mbak Ertik tadi, ini adalah kalimat tanya yang digunakan untuk mempertegas atau untuk mengkonfirmasi apakah seseorang itu setuju dengan yang kita ucapkan atau yang dengan kita katakan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini mengkonfirmasi kembali, benar nggak ya yang barusan saya bilang gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia kita kan biasa ada menggunakan partikel atau ya partikel yang biasa kalau kita misalkan berbicara dengan orang sering menggunakan kata kan atau ya gitu. Jadi misalkan sebuah contoh percakapan ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin kelihatannya seperti teman lama kita, mungkin teman SMA gitu. Nah, kita sering pasti mengucapkan kamu Sinta kan? Nah, ada kata atau partikel kan atau ya partikel kan di akhir dari kalimat kita. Atau kita pernah juga mungkin atau mengatakan ke teman kita, kamu sakit ya? Atau kamu marah ya? Ada kata ya di akhir kalimat kita. Nah, ya, atau benar ada juga contoh ya bisa jadi Miss gajian ya, misalkan gitu. Eh, atau ya bisa jadi kamu ada duit ya, pinjem dong gitu kan. Nah, kata atau partikel ini ya partikel seperti kan ya itu digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa yang kita ucapkan itu benar atau enggak. Nah, kalau kita ngomong sama orang kan misalkan kamu gajian ya? Kalau dia gajian, iya saya gajian. Kan dia jawab kan? Atau enggak lah, saya belum gajian gitu. Kalau memang pernyataan kita itu tidak benar. Kan beda kalau ngomong kamu kamu gajian. Satu cuman gitu doang, kamu gajian. Bedanya apa kalau saya misalkan bilang kamu gajian. Terus kalimat berikutnya kamu gajian ya? Beda kalimat itu di mana? Mhm. Kalimatnya nggak komplit. Harusnya komplit dong karena ada subjek sama. Yes, exactly. Kalau yang pertama itu statement, pernyataan, kamu gajian. Itu memang udah pas ya udah kamu gajian gitu. Tapi kalau yang kedua itu dia masih antara eh iya nggak anak di butuh benar benar butuh jawaban iya gajian enggak belum gajian gitu. Jadi itu lebih mengkonfirmasi kembali yang apakah pernyataan si speaker A ini benar gitu. Jadi kalau kita untuk memastikan yang belum pasti kita bisa menggunakan question tag. Oke, okay? Nah, so uh, question tag, actually we add this question tag to the end of statements to turn them into questions. Usually they use in spoken language.
especially when we want to check something is true or invite people to agree with us. Nah, katanya question tag ini sering atau pada umumnya digunakan dalam percakapan. Jadi dia itu sangat jarang sekali ditemukan dalam tulisan. Karena ini kan bentuknya pertanyaan, seperti untuk mengkonfirmasi kembali. Nah, kalau di tulisan kan jarang sih kita mau mengkonfirmasi nulis kan. Kita pasti untuk mengkonfirmasi sesuatu itu melalui percakapan kan? Ya kah? Atau tidak? Halo? Okay, nah. And also we add a clause in the form of a question at the end of a sentence. Nah, kita menambahkan a clause, yaitu question tag-nya di akhir daripada kalimat. And if the main part of the sentence is positive, we usually add a negative question tag. Katanya kalau sentence-nya itu positif, maka question tag-nya itu pasti negatif. Jadi seperti kutub, kalau dia sentence-nya positif, maka question tag-nya negatif. Kalau sentence-nya negatif, maka question tag-nya itu harus exactly positive, okay? And then the third one, if the main part is negative, we usually add a positive question tag, and vice versa, dan sebaliknya. Nah, mari kita lihat contoh di buku kita di halaman 5.13. Oke. Bisa lihat contoh di 5.13. Oke. Nah, di situ ada contoh You are Camilla, aren't you? Kamu Camilla kan? Itu dalam bahasa Indonesianya. Nah, terus ada yang di bawah The boy was not at home, was he? Nah, di sini You are Camilla, aren't you? Subjeknya siapa di sini? Subjek di sentence ini You are Camilla, aren't you? Kamu Camilla. Subjeknya yes. Iya benar, you. Karena kan dia mau menanyakan si Camillanya. Kamu Camilla kan? Gitu kan? Nah, jadi dia mau memastikan dia itu si Camilla atau enggak gitu. Nah, sentence-nya di situ bentuk apa? Positif atau negatif? Nah, ketika dia main sentence-nya itu positif, maka ingat question tag-nya itu dalam bentuk negatif. Oke? Iya. Contoh yang kedua, perhatikan. The boy was not at home. Was he? Sentence-nya dalam bentuk apa? Positif atau negatif? Negatif. Maka question tag-nya dalam bentuk positif. Oke, good. Nah, ini adalah pronoun dalam question tag yang sering kita gunakan ketika subjek kalimatnya itu adalah bentuk he, she, it, we, you, they, maka question tag-nya tetap menggunakan subjek yang sama, tidak perlu diganti. Okay? But if the main subject in the sentence use like everyone, every, someone, somebody, no one, or nobody, then in question tag we have to change it become they. Jadi kalau ada misalkan main subjeknya itu everyone is looking at us, or everyone are looking with us, aren't they? Nah, jadi everyone di situ diganti menjadi they. Ingat, untuk di question tag-nya jangan aren't everyone or does everyone, jangan lagi, diganti menjadi bentuk they. Okay? Nah, and don't forget also when the subject in main sentence use everything or nothing, in question tag you have to change it become it. Okay? Jadi jangan lupa diganti question tag-nya menjadi it. Jangan does everything, does nothing, no. Tapi menjadi
Menjadi menjadi apa kalau everything diganti di question tag-nya? Menjadi yes, okay, good. Now, this is the next slide. If there is an auxiliary, a modal verb, or the verb to be in the main clause, we use that in the question tag. Maksudnya, kalau kita sudah menemukan atau melihat ada kata kerja bantu, atau ada modal verb, atau ada kata kerja di dalam sentence atau di main clause-nya, maka itu secara langsung digunakan untuk di question tag-nya. Jadi misalkan, she is always on time. Di situ ada nggak kata kerja atau auxiliary atau modal verb di kalimat itu? Hah? Nggak ada? Nggak ada ya? Jadi is di situ apa fungsinya? Ya udah, jadi kenapa tadi katanya nggak ada? Ya kan saya bilang tadi bukan hanya tentang kata kerja, auxiliary, modal verb, atau verb, maka itu secara langsung digunakan untuk question tag-nya. Oke? Jadi adakah di situ auxiliary atau modal verb atau verb? Ada. Yang mana? Oke, nah ini kalimatnya bentuk apa? Positive. So the question tag become negative. Okay. Now, and then the next, if there is another main verb, we use do in the correct form. Nah, katanya di sini kalau ada lebih dari 2 kata kerja atau mungkin lebih dari 2 auxiliary atau mungkin modal verbnya 2. Jadi bukan satu. Kalau tadi contoh yang di atas, she is always on time, kan hanya satu kan? Nah, gimana kalau misalkan ada 2? Nah, mari kita lihat seperti yang dicontoh. We told you not to drive in the outback on your own, didn't we? Di sini kata kerjanya ada berapa? Yang mana? Okay, told, and then to drive. Okay, so so there are 2 verbs here, told and then to drive. So now my question, why they use didn't we? Why they didn't use don't or doesn't? Padahal kan di atas disebutkan we use do in the correct forms. Kita menggunakan do. Kenapa dia menggunakan didn't? Kenapa? Siapa yang jawab karena past tense tadi? Siapa yang jawab tadi? Mbak siapa namanya? Dewi. Karena past tense kenapa, Mbak? Past tense berdua atau bertiga? Berdua ya. Oke. Jadi jawabannya benar. Ingat ya, past tense itu verb to ya, Mbak. Verb to itu past participle, oke? Nah, karena di sini ada kata kerja past tense, we told you. Kan subjeknya kan di sini siapa? Iya, we. Kan tadi kita udah bahas kalau dia kita fokus ke subjek yang di main clause-nya, yang di main sentence-nya. Nah, we told you di sini artinya mereka sudah menggunakan bentuk lampau, told. Jadi di question tag-nya juga kita harus perhatikan kalau tensesnya di main sentence ini bentuk past tense, maka di question tag-nya juga harus bentuk past tense. Iya. Misalkan kalau ini diganti, we tell you not to drive in the outback we tell you not to drive in the outback on your own.
Ini diganti menjadi apa? Question tag-nya. Ya, maksud saya kalau tadi kalimatnya positif berarti question tag-nya bentuk kenapa kenapa doesn't lagi? Subjeknya kan we. Don't we? Ya. Does it does itu digunakan oleh subjek apa? Oke, see it. Jadi jangan doesn't we. Oke, itu nggak pernah we pakai does. Oke. Kenapa? Ya, dan ingat untuk question tag itu tidak pernah dipisah bentuk negatifnya. Jadi bukan do not we, no. Itu digabungkan ya don't we, ya or if you want, if the subject is the third person doesn't see. Jadi jangan pernah memisahkan do not we, does not see, or did not we, no. Itu ciri khas question tag. Dia itu digabungkan. Oke, paham sampai sini? Halo? Paham? Oke. Atau ada yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Oke. Kalau nggak ada yang tanyakan, kita lanjut. Nah, untuk question tag ada pengecualian. Tadi kan sudah ada beberapa rule yang kita udah jelaskan. Nah, di sini juga ada pengecualian. Yang pertama, see the examples in the slide. I can't imagine her doing anything else. Can you? Tadi saya ada sebutkan kita harus fokus ke kalimat utamanya dan ke subjek yang digunakan. Di kalimat ini subjeknya siapa? I. Harusnya di sini kan menjadi can I itu kan? Iya, nah, tapi untuk hal ini kalau kita menemukan case seperti ini, maka dia untuk question tag-nya I-nya ini berubah menjadi you. Karena kenapa? Karena dia ini sedang mengatakan sesuatu kepada orang. I can't imagine her doing anything else. Can you? Aku nggak bisa memikirkan. Maksudnya aku nggak mampu memikirkan dia melakukan hal yang lain. Iya kan? Jadi dia seperti menanyakan ke orang gitu, ke orang lain. Bagaimana pendapat orang lain? Apakah sama dengan dia? Yaitu tetap nggak bisa juga memikirkan si perempuan yang mereka omongin ini. Jadi itu seperti meminta persetujuan. Makanya dia di sini subjeknya berubah dari I menjadi you. Ini pengecualian, exceptions, oke? Jadi untuk beberapa contoh yang lain yang tadi sudah kita jelaskan, itu tergantung subjeknya. Kalau subjeknya di depan adalah she, maka di question tag-nya dia tetap she. Tapi untuk hal ini subjeknya berubah menjadi you. Oke? Nah, contoh yang kedua, I'm next in the queue, aren't I? Apa yang salah di sini? Yang menurut kalian tidak masuk akal? Ada nggak yang salah? Sesuai yang kita tadi sudah bahas, harusnya dia menjadi I'm not I gitu ya. Iya kah? Nah, sebenarnya seharusnya sesuai dengan peraturan atau rule yang sudah kita bahas tadi,